Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhaqqaq fi mahabbatihi, yang terbukti kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbuna yaj'alna minhum amin. Khususnya para guru kita, para orang tua kita, Hadratul Muqaddam Syekh Miftahul Anam, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ijabah doa beliau, Allah kabul hajat beliau, dan mudah-mudahan harapan beliau kepada semua jamaahnya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga besar beliau Muhammad yang baru saja menyampaikan tausiah kepada kita, mudah-mudahan terus tambah semangat mensiarkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhina Al-Ustaz Syamsul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Ustaz Abdul Qadir, alhamdulillah suaranya memang beneran sama dari dulu, cuman orangnya agak berubah. Dulu hitam, sekarang alhamdulillah agak hitam. Mumpung megang mic, dulu ada kelas saya tertindas, sekarang saya balik menindas. Akhirnya Al-Hajj Irwan Muhibbuddin Al-Muqaddam, kemudian Al-Ustaz Ahmad Halimi Al-Hafidh, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tadi berharap mudah-mudahan kagak jadi disuruh ceramah begitu. Ternyata jadi juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tambah kemarin, tambah nekat rasanya mau ceramah tuh. Ikhwah fillah, qudwatuna Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyar min khiyar, pilihan daripada pilihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau alhamdulillah, berkah mau hadir sekarang. Al-Fakir ngapalin tapi takut salah. Al-Fakir sebut ya, bukan mau pamer, mau cari muka sama Ahmad. Beliau jadi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kalau salah benerin. Ibn Muhammad, Ibn Al-Mukhtar, Ibn Ahmad, Ibn Muhammad, Ibn Salim, Ibn Al-Aid, Ibn Salim, Ibn Salim, Ibn Ahmad, Ahmad, Ibn Ali, Ibn Abdullah, Ibn Al-Abbas, Ibn Abdul Jabbar, Ibn Idris, Ibn Ishaq, Ibn Ali Zain Al-Abidin, Ibn Abdullah, Ibn Ahmad, Ibn Muhammad, Ibn Abdullah, Ibn Al-Hasan Al-Musanna, Ibn Al-Hasan Al-Sibti, Ibn Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Abuya Al-Habib Ja'far mengatakan semua itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah para auliya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu lahir di Ain Madhi tahun 1150. Ayah beliau Sayyid Ahmad min kibaril ulama, termasuk ulama besar di zamannya, al-mutawarrid, yang terkenal dengan waraknya. Begitu juga Sayyidah Aisyah An-Nafisah Al-Masunah, ibu beliau. Itu Sayyid Ahmad, Abah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, sampai disebutkan di dalam kitab Al-Jami' Ar-Ruhaniyun. Santri beliau itu bukan cuma manusia, bahkan rohaniyun, menjadi santrinya abahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Warawaduhu fi khidmati.
Beliau bahkan murid-muridnya sebangsa Ruhaniyun membujuknya untuk bimantali hawaji untuk berkhidmat. Ayo antum kalau perlu apa kita semuanya yang melayani antum, sampai kayak begitu. Apa kata beliau? Utrukuni wa rabbi la hajata li bikum. Tolong tinggalin antara saya sama Allah. Itu urusan anak sama Allah aja. Jangan ganggu aneh. Jangan santrinya pengen berkhidmat aja dibilang jangan. Karena rohaniyun ada terus di hadapan beliau. Kalau kita kan ada capeknya. Ngaji sekarang nih udah zuhur, udah mulai gelisah. Nah, tapi kalau rohaniyun lah. Rohaniyun itu dari zawiyah itu nggak pernah pergi. Itu abahnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Ahmad lahir dari usia 3 tahun, beliau sudah biasa mimpi ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah biasa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu disebutkan di dalam sejarahnya, beliau itu di Badr Fatah setelah futuhnya beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, itu beliau setelah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setiap ketemu nggak berani nanya. Karena adab beliau di alam sadar beliau. Tapi dalam sejarah di dalam kitab Al-Jami', beliau sebelum itu dari masa anak-anak beliau itu kalau mimpi Rasulullah SAW itu nanya ilmu. Tabayyun hadis itu dari kecil. Zaman Tijani radhiyallahu dari kecil kalau ketemu sama Nabi Muhammad SAW nanya. Jadi bertanya di alam mimpi dan dari sejak kecilnya. Di antaranya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pernah nanya kepada Rasulullah SAW tentang 2 hadis sahih dua-duanya. Sahih dua-duanya, yang satu menerangkan tentang nuzul Isa. Nuzul turunnya nanti Nabi Isa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 40 tahun. Termasuk di dalam Jawahirul Lughah itu 40 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. 7 tahun. Mana yang benar kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Ini dua-duanya sanadnya sahih. Bertanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu langsung kepada Rasulullah SAW, jawab Rasulullah SAW, bal sab'a sinin. Kata Rasulullah SAW, nanti Nabi Isa turun cuma 7 tahun begitu. Nanti Nabi Isa turun cuma 7 tahun. Di antaranya juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini besok di sini dari masa kecilnya. Sama Rasulullah SAW disuruh ud'u Allah bil ma'rifah wa bima turidu. Inti doa sama Allah. Wa ana sawfa u'minu du'aik. Kata Rasulullah SAW, inti doa. Anda yang aminin, kata Nabi Muhammad SAW. Ini Syekh Ahmad masih kecil. Karena di dalam mimpi berani beliau. Itu di dalam mimpi sesuai keinginan kita apa bukan? Kan bukan ya. Dan masih kecil beliau doa, akhirnya setelah beliau doa, wa qara'a Mustafa sallallahu alaihi wasallam surat ad-duha. Rasulullah SAW langsung membaca surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma ala wal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka. Kata Rasulullah SAW mendapat bagian itu dari malaikat Jibril alaihi salam. Nah di sini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mendapatkan bagian itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda, dan akan memberikan Allah kepadamu sampai engkau puas, katanya Rasulullah SAW. Di situ ketika Rasulullah SAW baca sampai di lafaz itu melihat kepada Syekh Ahmad dengan basirahnya, kayak menunjukkan kana itu adalah kamu. Padahal kalau itu ayat Quran, kana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan kalau memang seperti inilah rohnya beliau dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikatakan begitu sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan Rasul puas? Semua umat yang masuk surga. Semua umat masuk surga. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ini bakalan puas. Permintaan ini semua bakal diijabah oleh Allah. Ketika udah dapat basirah begitu, enggak tanggung-tanggung. Yang diminta oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu enggak tanggung-tanggung. Rasulullah SAW minta buat semua umatnya, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu minta buat semua muridnya. Amin. Yang diminta adalah kita semua muridnya. Nanti ada basirah di belakang kalau waktunya masih ada. Kemudian
Beliau mengaji, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dari kecil mengaji. Pertama itu kepada abah dan uminya. Ngajinya kepada kedua orang tua beliau. Kemudian bapak hajar tamyiz, ketika nyampe batasan tamyiz beliau lebih dahulu dari yang lain. Mungkin sekitar 4 tahun beliau tamyiz, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, baru ngaji kepada Syekh Hamawi Tijani. Syekh Hamawi At-Tijani di dalam kita mana kepada di Al-Jami' juga ada. Itu salah satu guru Qur'annya, ngaji Qur'an. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ngaji Qur'an, salah satu gurunya. Ya, salah satu gurunya Syekh Ahmad itu sanad Qur'annya adalah beliau mengatakan ya qala marratan ra'aitu rabbal izzah. Kata gurunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, aku pernah mimpi ya, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini muhaddab indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dibenarkan sama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi enggak melihat secara nyata. Karena enggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara nyata dan iyahnya kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ani, tapi di situ lafaznya ra'aitu, bukan ta'ani. Aku mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diperintahkan untuk baca Quran. Baca Quran di hadapan Jalla Jalaluh min awwalihi ila akhir. Baca Quran dari awal sampai akhirnya. Nah, setelah selesai baca, bayangin mimpi baca Quran sampai khatam, lama apa kagak? Terlalu istimewa atau bukan? Kita baca Quran sampai khatam aja butuh berapa bulan? Ini mimpi sekali tidurnya aja Al-Quran tuh khatam. Kita meleknya khatam. Meleknya khatam. Apa yang khatam? Tahu. Sayyidina Muhammad. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau membaca sampai selesai, ya kata unzil kata Allah. Seperti inilah Quran diturunkan. Benar semua bacaan ini. Ini gurunya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu di dalam ilmu Quran. Nomor 1 Quran dulu. Setelah khatam Quran beliau baca risalah Asy-Syaikh Khalil. Nah, di sini di kitab Al-Jami' di situ ada keterangan yang kesimpulannya. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu orang yang laduni. Jadi beliau radhiyallahu anhu dari kecil itu udah laduni. Syekh Ahmad itu laduni. Dari mana buktinya di sini? Disebutkan Allah radhiyallahu ta'ala beli kata Ibnu Mishri, pengarang kitab Al-Jami'. Sahabat itu kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, "At-talabat bi mukhtasar Asy-Syaikh Khalil min babi al-qada ila akhir al-mukhtasar min ghairi an nasma'ahu min ahadin." Aku mendahului teman-teman sekelas aku di dalam belajar kitab Mukhtasar Syekh Khalil dari bab qada sampai hatam, Anis Salib mereka semuanya tanpa belajar. Di beliau cerita ke teman masa kecilnya, agak belajar lagi, jadi teman-teman yang masih belajar mau hatam mungkin masih berapa bulan lagi, beliau udah hatam. Beliau nggak ceritain tuh hatamnya dari mana. Dalil kedua, beliau adalah orang yang laduni. Sini disebutkan walam aqra hudumal kalam ala ahadin wa huwa min al-fuqar fi. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu orang yang kagak pernah belajar ilmu kalam, enggak pernah belajar nahwu, enggak pernah belajar saraf, enggak pernah belajar mantik, enggak pernah belajar balaghah, enggak pernah belajar ilmu kalam, tapi beliau ahli di dalam ilmu kalam. Fuhul itu orang yang ngebidangin, saking ahlinya walam yuqt ahadun an yatakallama ma'ahu fi hadzal fan. Kagak ada orang yang alim ilmu alat kayak gimana pun berani debat sama Syekh Ahmad urusan ilmu alat. Di zaman beliau, ini masa kecil beliau. Masa kecilnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu udah begitu. Ilmu alat kagak ada yang berani debat sama Syekh Ahmad. Nekor nanya sama Syekh Ahmad ilmu alat kagak ada yang berani. Karena semuanya bakalan kalah. Nah, walahu quwwah ada tashdih wa ta'lim wal abtal lam takun fi ghairi. Dan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu punya kekuatan di dalam ilmu syariat, punya kekuatan yang kagak dimiliki sama yang lain di dalam mensahihkan hujjah,
di dalam mengilahkan hujjah, ini ada ilatnya, atau di dalam membatalkan hujjah yang kagak dimiliki sama yang lain. Apa itu? Kekuatan hafal beliau terhadap semua adillah, terhadap semua dalil-dalil. Jadi kalau Syekh Ahmad mengatakan ini batil, ulama asli di masanya mengatakan sepakat batil. Ini salah, ini hadisnya salah, nggak pakai ada yang debat. Karena mereka tahu buah adamen. Beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu lebih membidangi dalam urusan itu daripada kami. Hakadha huwa radhiyallahu anhu. Aduh, ini perkembangannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dari mulai kecil membaca Quran sampai di tahun 1172. 21 umur Syekh Ahmad mau ke 22 baru beliau selesai urusan ilmu syariat, beliau selesai. Beliau hijrah pertama kali hijrah ke Fes. Kenapa ke Fes? Beliau pengen cari guru futuh. Sampai di Fes yang pertama dituju sama beliau adalah Syekh Abu Muhammad At-Tayyib Al-Masyhur bi Alwani, disebutkan juga di dalam kitab. Itu sama Syekh tersebut, Syekh Ahmad minta ditarbiyah, minta dididik. Jadi guru tarbiyah yang pertama sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu langsung diangkat jadi mursyid. Ini guru tarbiyahnya pertama, Syekh Ahmad bukan ditalkin, diangkat jadi mursyid. Ini pergi sebabkan talaigah aneh. Talkin orang. Kata Syekh Ahmad, buat af'al dzalik. Ani kagak kerjain, kenapa ini? Ani lam a'lam ahwal al-awliya. Ani belum tahu kerjaan aulia itu seperti apa, ani belum tahu. Ani belum paham. Mursyid itu harus wali, ani bukan wali. Masa ani tahu ini disuruh talqin begitu, disuruh ya? Enggak. Ani kagak kerjain. Kemudian dari satu guru ke guru yang lain, terus yang datang kepada beliau adalah Basyir, tapi beliau mengamalkan. Beliau bukan lam amal, beliau bukan tidak mengamalkan wiridannya diamalkan. Tapi nalkinnya kayak guru kita barusan mengatakan beliau tidak berani nalkin sampai kurang lebih 25 tahun. Malu kita yang muda, tengil gitu rasanya ya. Kemudian akhirnya disebutkan beliau mengamalkan satu amalan ke amalan lain, satu amalan sampai di usia ke 36 tahun. 36 tahun baru beliau berangkat ke haji. Perjalanan 36 sampai ke 37 tahun. 1 tahun beliau haji. Jadi di Maghrib itu, di Maroko itu beliau kira-kira dari usia 21 tahun sampai ke 36 tahun, 15 tahun. Tapi bolak-balik mundar-mandir. Nanti jadi radhiyallahu anhu bolak-balik. Kemudian akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu setelah usia 37 tahun pulang dari haji, beliau meninggalkan salawat fatih. Sebelumnya beliau sudah mengamalkan salawat fatih dengan risalah dari Syekh Muhammad Al-Bakri. Baru sampai di Abu Sambun, beliau pulang mampir di Abu Sambun, Rasulullah SAW hadir untuk menyuruhnya kembali kepada salawat fatih. Salawat fatih. Akhirnya kembalilah Syekh Ahmad kepada salatul fatih di amran minan Nabi SAW dengan perintah daripada Rasulullah SAW. Kisah hidup yang begitu panjangnya, setelah Rasulullah SAW dapat salawat fatih, kemudian dikasih Ismul A'zam. Rasulullah SAW dikasih Ismul A'zam. Ismul A'zam ini Pak, Ismul A'zam ini di kitab yang sama diriwayatkan Syekh Ahmad di dalam mimpi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, Anda pernah dapat riwayat katanya dari engkau wahai Rasulullah SAW, kalau kolon, kenapa dia jadi begitu hebatnya? Jadi orang kaya begitu nih buat orang yang mau selamat dari pinjol ya, ojol belajar enggak bisa juga ada nyebut biar takut dijatuhkan. Sallallahu Sayyidina Muhammad.
Nanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, apa betul Qarun itu adalah dia mendapatkan gabah? Jadi apa betul engkau pernah menuliskan Ismul A'zam, kemudian engkau taruh di dasar laut? Ahmad radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW, engkau taruh Ismul A'zam itu ke dasar laut, kemudian Qarun itu mendapatkan tanah yang di situ ada tulisan Ismul A'zam yang kau letakkan. Kemudian tanah tersebut diambil sama Qarun, ya, ditaruh sama Qarun tanah itu sedikit-sedikit di gudang-gudang hartanya. Zada wa zada sampai terus ada habis hartanya nambah dari keberkahan tanah yang pernah di situ ditaruhkan Ismul A'zam. Bertanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ini cerita cukup unik begitu. Cukup unik. Kalau antum mengatakan, berarti Rasulullah SAW udah ada kok. Ya di Quran juga ada. Samiri mengatakan, Basurtu Bimala. Nah, aku dikasih lihat ke Samiri, itu ejel itu pedang itu patung daripada sapi yang akhirnya bisa jadi hidup. Kok bisa itu hidup? Apa katanya ketika Nabi Musa tanya ke Samiri, kok ini bisa bikin begini? Aku dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagak dilihat sama orang. Qabatu qabatan min asabir Rasul. Ar-Rasul di sini at-ta'rif. Ar-Rasul di sini cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samiri bikin pedang emas itu ngambil tanah yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kagak punya guru tarbiyah dia, punya keistimewaan, akhirnya bikin Tuhan dia. Bikin Tuhan malahan. Itu sapi yang orang India sampai sekarang disembah gara-gara dia. Takut. Dengan sebab apa? Cuma bekas pijakannya Nabi Muhammad SAW. Yang kagak kelihatan. Beliau dikasih udah basirah pedang, dikasih hidup basirahnya, bikin Tuhan malah dia. Udah tikus mau tadi udah lazim aja wajibah bilalah gak usah tengil, gak usah ditambahin macam-macam. Ini juga mata udah emat tapi agak ke bawah dan emat. Jadi dari tadi itu melihat akhirnya nutur-nutur yang manis gitu. Adapun dalam kedudukan, dalam derajat, Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu itu setelah beliau dapat Ismul A'zam, Ahmad mengatakan apa? Ini futuhnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dia sudah dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dapat salawat fatih, dapat la ilaha illallah, dan dapat Ismul A'zam. Nah, yang mana Ismul A'zam ini di surat Al-Fatihah ada, di salawat fatih juga ada Ismul A'zam, Anda baru dengar juga. Ternyata di salawat fatih juga ada Ismul A'zam. Setelah dapat Ismul A'zam Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ma'adha balat, apa kata Syekh Ahmad? Dha'a umri min ghairi fa'idatin. Ya Allah, umur anda liwat berapa puluh tahun, 30 sekian tahun umur anda liwat, kagak ada faedahnya apa-apaan, kagak ada manfaatnya apa-apaan. Setelah dibuka rahasia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tahu Ismul A'zam, dia langsung dari mujiz A'zam dan mujiz paling agungnya pengijazah Nabi Muhammad SAW. Doa umri min ghairi fa'idatin. Kata siapa? Ya Allah, kemarin kemana aja saya? Ini orang yang udah dari masa lalunya itu kayak tadi, dari kecil ngimpi Nabi Muhammad SAW. Ini sampai gini hari kemana wae? Wa amal yaum, alhamdulillah wa lahu asyukur, kata beliau. Wa amal yaum, mulai sekarang aku tahu betul hakikatnya syukur itu apa. Aku tahu betul hakikat bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Anda menyadari banget kenapa harus bersyukur. Satu, ketemu langsung sama Nabi Muhammad SAW. Oh, pantas. Dua, dapat jimat dari Nabi Muhammad SAW. Satu, jimatnya salawat fatih. Dua, Ismul A'zam. Wa tajalla lahu mi'at alaf tajalliyah. Dan disebutkan di dalam Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah nikmat
kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu 100.000 nikmat. 100.000 nikmat. Tajalli yang artikan nikmat tadi, karena tajalli ini nggak bisa kita gambarkan. Lasna minhum, kita belum orang yang tajalli. Nikmat yang mana? Kata Abil Misri dikatakan satu nikmat saja yang 100.000 itu diberikan kepada Syekh. Satu nikmat saja itu menandingi nikmat semua ahli jannah. Ahli jannah semuanya nikmatnya dikumpulkan itu nikmat mereka semuanya radhiyallahu anhum sama ambil satu nikmat yang diberikan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dari 100.000 nikmat yang Allah berikan. Makanya disebutkan di sini nisbatnya Syekh Ahmad nisbatul aqtab ma'ahu nisbatul ammah ma'al aqtab. Nisbatul ammah ma'al aqtab. Kedudukan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kalau dibandingin sama para wali kutub, kayak kedudukan kita orang umum dibandingin sama wali kutub. Bisa dipaham? Kutubnya kutub. Bisa dipaham? Gak apa-apa kalau enggak. Lanjut beda. Pembahasannya ketinggian. Ini sengaja dilama-lamain biar pertanyaan tadi kagak usah dijawab. Kan banggaunya. Kemudian di sini Syekh Ahmad radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW ketika orang bertanya kepada Syekh Ahmad tentang derajatnya. Kemudian Syekh Ahmad mengatakan, ya, anna maqamahu lam yuqta li ahadin ghairan min ma'ada as-sahabah radhiyallahu ta'ala. Derajat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah derajat yang tidak diberikan kepada satu pun wali kecuali para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mu'anid, orang yang bagi yang ingkar mengatakan ada tahjirun wa ada ta'jizun li qudratillah. Ini membatasi dan melemahkan kekuasaannya Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa bikin yang lebih istimewa daripada ente. Ini orang hasud, pikirannya licik. Apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Yang mengatakan itu sama. Dulu pendahulu mereka juga mengatakan Rasulullah SAW ketika mendapatkan anugerah dari Allah juga mengatakan begitu. Memang Allah nggak bisa ciptain yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nggak bisa, Allah kagak mau, karena itulah yang paling istimewa. Itulah yang paling istimewa. Apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ma hadza bitahjirin." Bal yang bisa bikin kacamata lagi. Laisa bitahjirin wa innama huwa fadlun sabaqat bihi masyiatul haqq tasu bi rahmatihi man yasha wa la munazi' lahu fi hukmih. Ini bukan tahjir, ini bukan melemahkan kekuasaan Allah, bukan membatasi kekuasaan Allah. Justru ini adalah keluasan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadlun, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sabaqat bihi, yang telah Allah tetapkan dari dulu. Sabaqat bihi masyiatu, yang telah mendahului kepada ini fadl, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian Syekh Ahmad mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ummati, kata Rasul, kal-matar. Ummati kal-matar. La yudra ayanfa'u awwaluhu aw akhiruhu. Umat saya itu kayak hujan. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis di ayat ini. Umat saya itu kayak hujan. Inti tahu nggak hujan lebih manfaat hujan yang pertama atau hujan yang terakhir? Ini ketika orang menghujat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, kan sebelum ini wali itu makamnya tinggi-tinggi. Ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, ada Syekh Al-Hatimi, ada Syekh Saman, ada Syekh Al-Rifai, dan beliau sudah mendahului di dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya Syekh Ahmad menjawab, "Bala Rasulullah SAW
Rasulullah SAW mengatakan, kata Syekh Ahmad Tijani, ummati kal matar, umat saya itu kayak hujan. Itu bisa matiin. Hujan yang pertama lebih manfaat. Hujan manfaatan yang pertama atau yang terakhir? Nggak ketahuan. Kadang-kadang yang pertama lebih manfaat, kadang yang belakangan lebih manfaat. Coba kalau buat hewan yang ada di dalam bumi, dia baru ketemu hujan terakhir barangkali. Hujan pertama juga kadang-kadang bikin banjir. Kalau hujan terakhir, banjir juga. Tapi udah siap-siap. Kan udah siap-siap. Asal udah di atas lemari. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Al-Fakir tutup dengan ucapan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu basyiran lana. Syekh Ahmad mengatakan, "Fala yaqdir ahadun min ar-rijal." Ini yang Anda bilang tadi, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Inti bakalan dikasih sama Allah sampai inti puas. Apa kepuasan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu? Syekh Ahmad mengatakan di sini, "Fala yaqdir ahadun min ar-rijali an yudkhila kafata ashabihi al-jannata bighairi hisab wala iqab illa ana wahdi." Illa ana wahdi. Bukan min hadhihi al-ummah, min ar-rijal, min ladun Adam alaihi salam. Syekh Ahmad mengatakan, "Wala yaqdir," tidak mampu, tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahadun, orang pun min ar-rijal, dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, enggak dapat izin. Satu wali pun, tidak ada satu wali pun kata Syekh Ahmad Tijani yang mendapatkan izin dari Allah untuk ayyudkhila kafata ashabihi, untuk memasukkan semua muridnya al-jannah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisabin wala iqab. Ini yang susah. Masuknya tanpa hisab, tanpa ada hukuman apapun. Tidak ada hukuman di kubur, di mahsyar, azab, enggak ada. Illa ana wahdi, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Cuma saya yang mendapatkan izin itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama basyarahu sallallahu alaihi wasallam rabbuhu wa maulahu jalla jalal. Setelah memberikan kabar gembira tentang hal itu kepada Nabi SAW, siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk melakukan apapun. Ada fadlun min Allah al-azim al-akbar. Inilah anugerah dari Allah yang akbar. Menjadi Rasulullah SAW mengatakan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah katmul akbar. Katmul akbar. Wali yang tersimpan itu, wali mastur itu banyak, tapi al-akbar adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kenapa? Disebutkan di dalam al-Jami' karena bahkan nanti di surga pun derajat Syekh Ahmad hakikatnya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang tahu. Dan kenapa kok Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu begitu mulianya? Di sini disebutkan ya, kedudukannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, anna hadza al-qutb al-maktum huwa al-wasitatu baina al-haqiqah al-muhammadiyah wa baina al-khalqi fi ifadatil madad wal khairat ad-diniyah wa dunyawiyah 'ala al-umumi faradan farada. Kita hidup dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, betul enggak? Dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendapatkan itu? Dengan hakikat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perantara al-qutbil maktum adalah perantara dari hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk. Perantara antara hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk, bahkan anbiya, siwal auliya, selain daripada para nabi adalah buat Sayyidina Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah, aku lakum intabihu. Bagian mengatakan kepada antum, ayo kita yang benar jadi murid Syekh Ahmad. Kunu tawabin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua kita punya dosa. Semua kita bikin dosa, benar apa kagak? Jangan kita sibuk sama dosanya orang lain. Semua kita bikin dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bisa menyelamatkan semua umatnya. Sama Allah Subhanahu wa taala dikasih syarat, yaitu syariat. Siapa yang pegang sama syariat, maka dia akan ikut jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dapat izin dari Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan semua muridnya masuk surga tanpa hisab dengan syarat apa? Ikutin tarikahnya.
tunjukin jalannya. Kita semua nih duduk seakan-akan sama, tidak sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti di yaumil qiyamah mayyaza. Allah membedakan antara kita. Di sini mungkin ada yang ikhwan, ada yang bukan, kelihatannya sama aja. Tapi apakah di mata Allah sama aja? Apakah di mata Allah sama aja? Apakah nanti di akhirat nasibnya sama aja? Yang masuk surga memang kan muhibbin juga dapat anugerah, betul. Tapi pertolongannya ada di kiamat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang di mahsyarnya sekian lama, ada yang di mahsyarnya lebih lama. Itu kalau ikhwan yang udah talqin semuanya tanpa hisab. Jaminan Nabi Muhammad SAW. Yang penting jangan dibatalin. Kenapa dibatalin? Jadi antara yang ngebatalin, satu, al-musir bil kabair, terus-terusan bikin dosa besar. Di antaranya yang tadi beliau bahas, nyolong itu dosa besar atau bukan? Mencuri itu dosa besar atau bukan? Satu dosa besar kepada makhluk Allah, itu dosanya lebih besar, lebih agung daripada 70 dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kita nyakitin. Kalau kami muqaddam aja udah bisa kayak begitu, kok gimana sama orang? Kalau kami muqaddam aja bisa izin buat ngambil ojol, nah, udah itu mah. Belum izin juga udah kecebur dia. Jangan batalkan tarikat kita dengan nafsu kita. Bikin dosa mah bikin dosa, tapi kalau bisa yang irit-irit pak. Bikin dosa mah bikin dosa, kalau bisa sama Allah aja. Cukup Allah yang tahu. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Tambah dikit boleh gak? Boleh. Namanya jenis baru biar diberhentiin dulu. Al-Fakir udah sering menyampaikan, ini ngebuka mata kita tentang ini udah habis sebetulnya. Tambahan dikit. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha khafidatun rafi'atun. Tengah di hari kiamat, ini hari mumayyiz, ini hari yang membedakan siapa kita. Ini hari yang menentukan yang mana boleh dikiamat, yang mana yang bukan boleh dikiamat, yang mana umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, yang mana yang bukan. Khafidatun rafi'atun. Di hari tersebut Allah yang menentukan. Allah akhirnya Allah angkat orang mulia jadi orang mulia, Allah hinakan orang hina menjadi orang hina. Hafidatun idza rajadil ardu rajan. Kalau gempa bumi udah sedang-sedangnya diguncang bumi sebagaimana belum pernah terjadi. Wa busatil jibal basah, dicabut, dihancurkan. Gunung udah hancur, gempanya jangan lagi rumah, gunung hancur. Padahal habaan membata jadi debu itu gunung. Wakuntum wajan salah. Kalian jadi 3 golongan. Ashabul Maimanah, di mana ashabul Maimanah? Golongan kanan. Oh, begitu mulianya golongan kanan. Ashabul Maimanah, di mana ashabul Maimanah? Golongan kiri. Oh, begitu hinanya golongan kiri. Wasabiqun sabiq. Dan orang-orang yang unggul, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, yang mau nyalip yang lain, kalau yang lain lazimnya pakai salawat fatihnya 10, dia 110, mau salah itu jangan kalian. Kemudian salah juga, pakai aturan ya Pak, pakai aturan. Sabiqun, kita lagi berlomba-lomba semuanya. Bahkan kita berlomba-lomba, kita ditakdir Allah, dipilih dengan Allah. Berlomba kita nadar taubat seumur hidup. Kita nadar taubat seumur hidup. Kita nadar baca salawat seumur hidup. Kita nadar baca tahlil seumur hidup. Ini agung banget Pak, nadar ini. Istimewa banget Pak. Ini kerjaan wali. Dan begini kerjaan wali, bukan cekek-cekek kita. Ini tanda kalau janji Rasulullah SAW kepada Syekh Ahmad gak meninggal kita kalau bukan jadi wali. Ini tandanya kalau ente istiqomah ente, berarti ente terus berada di dalam kalinya Syekh Ahmad. Kalau udah berat, nah tuh kan dari
Allah mengatakan, Rasul mengatakan tambun la yughfar. Riba itu di antara dosa yang nggak diampun sama Allah. Di antara dosa yang kagak diampun. Kenapa? Karena tobatnya kalau udah dikomelin sama kolektor. Masih hidup kagak taubat, udah mati baru kongek. Bikin baru dikongek. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Kalau mau sukses keluar daripada riba, gak bakalan berhasil antum. La yajtami'an al-jannatu wa ahlur riba. Gak bakalan kumpul penduduk surga dengan penduduk orang yang ahli riba, gak bakalan kumpul abad. Gak bisa antum mau paksain bagaimana, kagak bisa. Gak bisa dikumpulin penduduk surga amin pemakan riba, apalagi mengatakan halal. Oh, mukadam ini baik, ikhlas dia, halal dia. Allah. Kalau orang yang sabar, orang yang ikhlas, itu pintu keberkahan. Antum fasilitasin dia, Allah fasilitasin antum. Bukan antum zalimin. Kalau antum zalimin, dizalimin juga ente. Ame siapa? Ame kodarnya ente. Ame takdirnya ente sendiri. Ame nasibnya ente sendiri. Setiap kebaikan itu terjadi dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah dan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dan dengan pilihan Allah. Apakah ini kebaikan atau bukan? Kebaikan atau bukan? Kalau kita ada di dalamnya, surga itu penduduknya adalah orang-orang yang dikehendaki sama Allah, orang-orang yang dipilih sama Allah. Betul atau tidak? Nah, setiap kemaksiatan itu terjadi dengan kehendak Allah juga, dengan kehendak, tapi bukan pilihan Allah. Bukan pilihan Allah. Kenapa Allah sampai menghendaki? Karena orangnya maksa mau bikin dosa. Karena kita maksa, akhirnya kata Allah, terserah lu dah. Terserah. Nah, jadinya yang begitu ujung-ujungnya masuk ke neraka. Sayangnya yang maksa masuk neraka lebih banyak daripada yang maksa masuk surga. Kita mau jadi yang mana? Mau jadi yang maksa masuk surga atau maksa masuk neraka? Benar. Ini memang mau ngejebak, jawab dong tapi. Anda mau ngejebak antum biar masuk surga tanpa hisab. Kalau memang antum mau menjadi orang yang memaksa masuk surga, jadi boleh terjamah. Itu baru antum membuktikan pengen memaksakan diri mau masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau masih istikharah sampai endet, innakum mukhadid, tukang tipu. Mumpung ada beliau berani kan? Ada backing. Ustaz Deponas, mereka lah orang yang maksa mau dekat sama Allah. Mereka lah orang yang maksa mau dekat sama Allah. Fi jannatin thullatun wa qalilun. Kata Syahmah radhiyallahu anhu mengatakan nahnu minal qalilil awakhir. Kami termasuk di dalam firman Allah wa qalilun minal akhirin. Semua murid saya itu termasuk yang sedikit yang ada di akhir zaman, yang akan masuk surga tanpa hisab. Bisa dipaham? Pengen masuk surga tanpa hisab? Pengen masuk surga tanpa hisab? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Allahumma syurna fi zumrati abil qaid tijani wa amitna fi madadi haqqil awliya al-kitmani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqna sirral haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri min jaril azim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Hadirin hadirat rahmatullah. Acara akan ditutup dengan tafsir Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Salim Al-Fatih yang kita khususkan kita hadiahkan kepada guru kita bersama Al-Qadami Syekh Ahmad Al-Rijani radhiyallahu anhu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat jemaah sekalian, mari kita bersama-sama khatim Quran. Kita bersama baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد وسلم ورضي على ساداتنا واصحاب سيدنا رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واهدني واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم ببركة خط القرآن العظيم وبحرمة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة منه كرامة وبكل آية منه سعادة وبكل سورة منه سلامة وبكل جزء منه جزاء اللهم اجعل ثواب مقرنا من القرآن العظيم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء والأولياء والشهداء الصالحين والقراء المفسرين والفقهاء المحدثين وجميع الملائكة المقربين ونخص قصر إلى روح السيد الشيخ عبد العباس أحمد بن محمد الذي رضي الله عنه خير مقدمين وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أجمعين ونخص قصر إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالتنا وجميع إخواننا من المسلمين
المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم رضا رياض الجنان ولا تجعل قبر حفرة حفار النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وخشوعنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمجيدنا وقراءتنا وجميع عبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكنة الموت والنجاة من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kepada segenap para jamaah Ikhwan Allah, setelah acara kita diberitahukan kepada seluruh mufadam serta pimpinan majelis taklim nanti setelah sholat zuhur makan siangnya ada di atas jadi naik. Jadi para jamaah sudah disiapkan nasi kuning dihidangkan. Ibu-ibu yang nggak sholat boleh makan. Bapak-bapak juga kalau lagi berhalangan nggak sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.